Di sini saya akan membahas kasus Jiwasraya, fraud laporan keuangan dan keterlibatan dan badan serta regulasi yang harus mendukung. Dimulai dari sejarah Jiwasraya dibangun dari awalnya nama NIJ, itu yang pertama dari bahasa Belanda dan berdiri pada 31 Oktober 1899. Perusahaan ini mengalami peleburan dengan 9 perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda lainnya dan satu pemerintah nasional. Pada 1973, perusahaan ini akhirnya berstatus BUMN. Perusahaan ini memiliki motto Secure Your Life, yang berarti perusahaan ini percaya dapat menjadi nasabah yang sebaik-baiknya melalui pelayanan asuransi jiwa. Kronologinya, ketika terjadi krisis ekonomi pada 90-an, Jiwasraya turut terdampak. Namun, perusahaan ini mengalami pemulihan tahun 2011. Itu menyebabkan terungkapnya kasus salah kelola menjadi pusat perhatian publik. Likuiditas yang terhambat membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar dan nasabah diasumsikan sebesar 82 miliar pada Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun pada Desember 2019. Kejadian buruk dimulai pada tahun 2012 ketika perusahaan defisit senilai 3 triliun tanpa setengah finansial dari asuransi. Rasio solvabilitas yang kurang dari 10% membuat perusahaan dapat menempatkan alternatif berupa penilaian kembali pembayaran. Ketika dilaksanakan, perusahaan berdiri dengan peningkatan penempatan dana saham pada satu sehingga menjadi pendapatan lebih 20%. Kecurigaan BPK muncul kembali karena hasil audit 2019 menyatakan bahwa terjadi ketidakadaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan lebih realita dan kewajiban di bawah realita. Selain itu, terungkap juga kejanggalan pemilihan saham dan reksadana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai tanpa mempertimbangkan aset legal kondisi keuangan perusahaan. Setelah menerima saran dari BPK, Jiwasraya melepas saham dan reksadana lapis 2 dan ketiga tahun 2016. Tidak hanya sampai sana, tahun 2017 OJK memberikan sanksi karena tidak ada laporan aktuaria pada 2017. OJK juga menemukan pencatatan liabilitas yang lebih rendah dari semestinya yang sebenarnya rugi. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan keuangan kerugian unaudited sebesar 15,3 triliun. Pada 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun. Kemudian di November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Keterlibatan akuntan dan badan terkait. Kasus pelanggaran polis nasabah yang berujung pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya telah kini melibatkan banyak aspek, termasuk akuntan publik. Auditor dinilai tidak bisa atau tidak mengungkapkan keadaan sebenarnya kepada Jiwasraya. Selain itu, laporan audit yang dikeluarkan Jiwasraya telah dimanipulasi atau ditunjuk agar perusahaan tersebut terlihat sehat. Menyikapi situasi tersebut, pihak Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI merespon dengan menyatakan bahwa akuntan yang mengaudit perusahaan sudah bertindak dengan standar. Misalnya, dalam laporan keuangan Jiwasraya 2017, akuntan publik memberikan opini revisi. Opini tersebut mencakup salah satu dari 3 jenis opini auditor. Pendapat ini disebabkan oleh ketidaksesuaian materi laporan keuangan dengan standar akuntansi atau kurangnya bukti auditor karena berbagai alasan, sehingga tidak cukup memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
Ketiga, OJK dinilai bergerak lambat dalam menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, khususnya ketika menerima estafet masalah tersebut saat otoritas terbentuk. Tidak disangka, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal OJK periode Januari 2014 sampai 2017, Pak ini diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Jiwasraya sejak Juni 2020. Selain OJK tidak dapat menyelesaikan permasalahan, ada PwC atau PricewaterhouseCoopers yang seharusnya mengetahui berdasarkan hasil audit. PwC dipanggil oleh Komisi 3 karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan asuransi Persero itu dan itu anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC pada 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih 2016 adalah sebesar 1,7 triliun. Adapun untuk laporan keuangan 2017, PwC memberikan opini adverse atau dengan modifikasi. Sesuai pasal 142 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang perseroan terbatas dan melihat kondisi keuangan Jiwasraya saat ini, maka perusahaan dapat dilakukan pembubaran. Pembubaran perseroan terjadi karena harta kekayaan perseroan yang telah dinyatakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi keuangan Jiwasraya dalam keadaan insolvensi terjadi sejak tahun 2002. Jadi manajemen Jiwasraya sebenarnya dapat menyatakan pailit sehingga dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. DPR Republik Indonesia perlu mendesak Kementerian BUMN untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dan yang intensif terhadap lembaga-lembaga keuangan khususnya non-bank. Hal ini dikarenakan kasus Jiwasraya dapat berdampak sistemik pada sektor keuangan non-perbankan, di mana transaksinya menyangkut para investor dan pemegang nasabah pemegang polis dalam jumlah yang sangat banyak. Mengingat PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik negara, maka permasalahan yang akan terkait dengan Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Perasuransian, Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian secara jelas mengatur bahwa usaha perasuransian wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dilakukan dengan itikat baik. Ketika sebaliknya dilakukan, pertanggungjawaban hukum harus dilaksanakan. Apabila pengurusan pengerugian, hukum dapat menilai kerugian tidak hanya kerugian negara, asalkan direksi dapat membuktikannya. Karena di Jiwasraya juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ketika aturan main mengacu pada UU Perseroan Terbatas, boleh jadi direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bila kerugian karena kesalahan serta telah bertindak dengan itikat baik dan hati-hati sesuai maksud dan tujuan perseroan. Tidak ada benturan kepentingan dan tidak bertindak mencegah kerugian. Namun norma tersebut seakan tidak berlaku ketika penegak hukum menggunakan norma undang-undang di luar undang-undang perseroan. Dan itu terjadi dilema hukum dan persoalan kepastian hukum bagi direksi. Setelah kasus Jiwasraya muncul, banyak pihak yang mempertimbangkan regulasi baru agar kejadian naas yang merugikan nasabah hingga triliunan ini tidak dapat terjadi. Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan 2 peraturan baru bagi industri keuangan non-bank
atau EKNB. Dua rancangan tersebut terkait tingkat kesehatan perusahaan serta manajemen risiko. Singkatnya, perusahaan industri keuangan non-bank akan mendapatkan level 1 hingga level 5. Hal tersebut dilakukan agar OJK dapat mitigasi perusahaan yang terancam dan bisa memantau perusahaan yang memiliki penurunan kinerja. Regulasi yang kedua membahas evaluasi bobot risiko dari setiap perusahaan asuransi yang berarti peraturan akan berlaku sama untuk seluruh perusahaan asuransi dan tidak dibedakan berdasarkan tingkat modal yang dimiliki. Namun perbedaan kan berdasarkan eksposur aktiva pasif. Terima kasih.